juru kunci Mbak Rin. Ya, ya. Nah, bukankah Alas Purwo ini ada beberapa bahkan puluhan situs-situs gua-gua. Tentu di beberapa titik situs itu kan juga ada saudara-saudara atau bini sepuh atau juru rawat yang ada di kawasan situs-situs tertentu. Nah, ini tentu begitu. Kemudian di semua situs ini masuk dalam satu lingkup Wahana Purwo atau Taman Nasional Alas Purwo. Kemudian yang jadi juru kunci utama untuk masuk di Alas Purwo itu siapa? Terus bagaimana untuk bertemu dengan beliau ini? Kemudian mereka datang ke sini itu tata cara apa harus bagaimana kan begitu kan. Kalau saya dengar apalagi yang saya sama laksanakan selama ini, kami kan harus datang izin juru kunci atau juru rawat, kemudian permisi untuk menggunakan tempat situs tersebut sebagai tempat meditasi atau memang ritual tertentu kan begitu. Jadi tolong ini diperjelas dengan tata cara ini tidak merusak tidak menyimpang dari akidah kita sebagai pengunjung supaya ini gak lancang gitu loh. Jadi masuk itu ya harus dengan sopan santun, dengan izin dulu kan begitu. Monggo sampaikan. Kalau situs-situs yang saya ketahui itu di pinggiran Alas Purwo, termasuk juga di Alas Purwo. Yang dimaksud Alas Purwo sekarang itu kan Taman Nasional ya kan. Di luar itu kan pinggirannya itu hutan penyangga seperti tempat kita ini kan di hutan penyangga. Dimulai dari situs Kawitan ada, terus situs Mbah Dowo yang kita tempati ini, terus situs Mbah Joko Lelono di timur sana. Ada lagi situs Jati Papak dan situs Mbah Ali Mustofa. Itu masing-masing situs yang saya sebutkan tadi itu sudah ada bini sepuhnya atau juru rawatnya. Jadi kalau semisal kita mau datang ke situs yang mana, di situ sudah selalu ada orangnya. Kita minimal permisi di situ. Nah, untuk ritual atau untuk keperluan yang lain lah. Mengenai tata cara ritualnya itu, kalau setahu saya itu tidak dibatasi harus ritual dengan cara-cara yang sudah ditentukan, bukan. Jadi ritual itu berbekal ritual masing-masing dari rumahnya. Misalnya ada yang keyakinannya kejawen, ya dia tinggal melaksanakan ritual kejawennya itu di situs tersebut. Ada yang orang masih menggunakan tata caranya orang Islam, ya seperti orang ziarah ke kubur biasanya kan benderanya ini kan tetap makam ya. Betul. Jadi orang datang ya dia tetap ya tawasul, setelah itu dia membaca Yasin atau membaca tahlil dan lain-lain. Menurut keyakinan sendiri. Ada juga orang yang Hindu datang, ya dia memakai tata cara Hindu. Jadi intinya setiap situs di sini tuh tidak membatasi tata cara. Dia berdasarkan keyakinannya masing-masing. Selama keyakinan yang diterapkan ini tidak saling mengganggu, hormat menghormati, tertib itu diutamakan. Jadi kalau misalnya di dalam situs itu masih ada orang yang ritual dengan tata cara kejawen, yang Islam mestinya menunggu sebentar untuk cari luang waktunya. Nanti juga ada waktunya sendiri. Yang kejawen yang di dalam juga cukup tahu diri, juga diberi waktu untuk melakukan ritual yang lain. Seperti itu setahu saya. Tetapi kalau di situs yang masuk Taman Nasional itu memang izinnya double seperti yang saya katakan tadi. Satu, izin masuk Taman Nasional yaitu karcis, beli karcis. Yang kedua, izin masuk situs sesuai dengan situs-situs yang lain menemui juru rawatnya itu. Tapi kalau secara global Alas Purwonya itu juru kuncinya siapa? Ini juru kunci secara gaib apa juru kunci secara manusia? Kalau secara manusia juru kuncinya jelas petugas Taman Nasional atau PA itu, pelindung alam itu. Jadi siapapun mau beraktivitas di Taman Nasional Alas Purwo, kecuali yang ilegal ya. Legal kan semuanya sendiri, misalnya cari kayu atau cari apa kan. Tapi kalau yang legal macam wisatawan, mau ritual, mau bermalam itu semuanya harus atas izin dari petugas Taman Nasional. Itu juru kunci yang real. Kalau juru kunci yang nggak real itu banyak yang mengaku tapi itu nggak perlu dipercaya itu. Betul. Karena siapapun yang mengaku juru kunci Alas Purwo itu hanya sensasi buatan dia sendiri aja, tidak ada yang mengaku, ya kan. Tapi yang real juru kunci Alas Purwo ya petugas Taman Nasional Alas Purwo. Seperti itu kalau setahu saya. Oke, kalau Mbah Rin
Alas Purwo ini sudah lama, mulai tahun 96 dan 7 kemarin ya. Ya insya Allah seperti itu. Nah, terus selama di sini itu selama menenangkan diri, terus dari berbagai situs satu pindah ke situs yang lain itu pengalaman banyak tentunya Mas Marin ya. Ya. Pengalaman yang sampai sekarang tidak pernah dilupakan di lingkup Purwo ini. Ini pengalaman spiritual, artinya itu pengalaman yang belum tentu orang lain bisa menerima dengan cerita pengalaman jenengan itu, karena ini kan urusan spiritual kan. Karena tidak semua orang itu sama gitu loh pengalaman di Alas Purwo ini. Pengalaman yang sangat apa ya, terkesan, yang membuat panjenengan itu masih mengingat momen-momen kejadian tertentu itu apa saja Marin? Kalau yang itu sebetulnya beberapa sih pengalaman, tapi ada yang nggak mungkin bisa saya lupakan tuh pengalaman yang tidak saya mengerti sampai sekarang, tapi itu wujudnya pengalaman ya. Mungkin tapi terjadi ya. Nanti mungkin sampai bisa memberi keterangan juga kepada saya atas pengalaman saya ini, karena saya butuh orang-orang yang memberi pencerahan juga kepada saya. Pengalamannya itu begini, pada saat saya awal-awal datang ke Alas Purwo dulu sekitar tahun 97-an itu saya kan langsung disambut sama penyakit namanya malaria. Dulu semua orang datang ke Alas Purwo itu mesti kena malaria. Nah, pada saat saya kena malaria itu, saya mengalami sesuatu yang aneh. Jadi pada saat itu kan, kalau orang sakit di Alas Purwo sana, Alas Purwo kan masih sepi dulu. Semuanya serba kekurangan. Kadang orang itu datang hanya bawa karak, kadang hanya bawa beras sedikit gitu ya. Jadi kita itu secara logistik itu selalu kekurangan. Apalagi saya tuh kondisi kena sakit malaria. Kena sakit malaria kan makan juga gak enak. Sudah makanannya nggak ada, kalaupun ada makanannya nggak enak, dimakan nggak enak kan, kita lagi sakit. Nah, saya terus mengalami hal aneh yang itu tidak saya mengerti sampai sekarang, tapi itu wujudnya pengalaman. Begini, pada saat itu saya itu mengalami suatu perubahan pandangan. Pandangan itu bukan pandangan cara berpikir saya, bukan, tapi pandangan mata. Jadi setiap mata saya itu memandang sesuatu, dia itu akan tertutup oleh sesuatu bayangan, dan bayangan itu nyata, itu yang keluar dari kiri kanan saya. Dan itu berubah setiap 24 jam sekali. Itu sampai 4 kali perubahan. Jadi begini, pertama yang saya lihat itu adalah hamparan bunga. Jadi saya melihat apapun, sampai melihat lampu kayak begini, lampunya bisa hilang loh. Tertutup dengan gambar hamparan bunga itu. Dan bunga itu seluruh dunia, seluruh mata memandang itu isinya hamparan bunga. Warna-warni gitu ya? Bukan, dia warnanya khusus kuning. Oh gitu. Seperti bunga telek-telekan itu yang warna kuning, tapi bukan bunga telek-telekan. Kayak bunga krisan, tahu sampean bunga krisan. Bunga krisan yang warna kuning. Tapi dia berputarnya bolak-balik seperti tangan saya begini loh. Berputarnya begini. Selalu kuning Marin ya? Selalu. Ini saya melihat apapun, dia akan selalu tertutup. Pada saat itu saya nggak mau mengenal orang karena saya takut dibilang saya orang nggak baik. Karena saya melihat sampean gini ya, sampean langsung bisa hilang dengan tertutup bunga itu. Saya melihat, sampai saya melihat matahari itu matahari hilang. Sampai saya melihat lampu hilang. Sama melihat plafon hilang. Jadi saya itu sebentar-sebentar berkedip. Karena apa? Untuk mempertegas apa yang saya lihat. Karena kalau nggak gitu, itu nggak kelihatan. Saya jalan bisa masuk sungai saya, bisa kesandung batu, bisa macam-macam karena pandangan saya tertutup dengan pembiasan itu tadi. Namanya bunga itu. Nah, setelah 24 jam, gambar itu berubah. Perubahannya adalah menjadi biji tasbih. Biji tasbih yang dari plastik yang warnanya putih, yang kalau malam nyala itu loh. Kalau didekatkan lampu nanti bak kegelapan nyala, yang ada fosfornya cahaya fosfor. Biji tasbih itu juga seluas mata memandang. Itu juga menutupi pandangan saya. Dan saya pada saat itu nggak bisa tidur karena merem juga kelihatan itu, melek juga kelihatan itu. Jadi saya nggak bisa tidur sudah. Nah, itu hari kedua. Hari ketiga itu, jadi yang biji tasbih tadi digantikan oleh apa? Oleh obor yang dilempar-lempar tapi akhirnya nancep. Jadi lebar obor itu dilempar, mutar, dia akhirnya nancep, berdiri. Yang lempar siapa nggak kelihatan tangannya. Tapi itu seluas mata memandang.
itu sampai 1 kali 24 jam juga. Jadi semua apapun yang saya lihat itu ya obor yang nyala-nyala itu. Betul. Selanjutnya itu pada hari keempat itu gambarnya itu berubah lagi, yaitu berubah menjadi lautan api. Jadi sejauh mata memandang itu saya lihat hanya api saja. Api di mana-mana, api, full api, melihat apapun juga tertutup api itu. Tapi di tengah-tengah api itu anehnya ada manusia api. Yang mana manusia api ini sedang memangku bayi. Bayinya bukan bayi api, bayi biasa yang masih belumuran darah itu. Dan itu dicelup-celupkan ke api itu tiada hentinya. Begini loh. Misalkan saya mondong bayi itu, begini gambarnya. Celup, angkat. Celup, angkat. Tapi anehnya bayinya itu ya nggak nangis. Biasa aja bayinya. Nah, menjelang hari kelima itu gambarnya nggak ada lagi. Dan saya itu sudah bisa tidur. Jadi saya tuh mengalami nggak tidur tuh 4 hari 4 malam, tapi bukan berarti nggak tidur sama sekali ya. Tidurnya ya hanya seperti orang ketiduran itu karena selalu ada diusik dengan penglihatan gambar-gambar itu. seperti itu. Nah, Karena itu belum saya mengerti sampai sekarang ya. Kalau bisa saya mohon penjelasannya, justru saya ingin penjelasan di sini ya kan. Ya. Nah, karena itu pengalaman saya yang saya lupakan tadi itu. Kita kan nggak tahu ya. Kita sempat melupakan semua yang pernah terjadi pada diri kita. Itu tidak semua kejadian yang kita lewati, ini tidak semua kita ingat. Nah, ketika tidak kita ingat lagi, bukan berarti itu sudah hilang, sudah berlalu, tetapi ada memori, ada otak yang menerima, yang menyimpan momen-momen atau kejadian-kejadian yang pernah kita lewati. Ketika terekam di sana, ada masanya, ada saatnya, rekaman ini akan terbongkar. Nah, bongkaran rekaman ini maka sempat melintas di dalam penglihatan kita atau sempat tervisualisasi. Nah, dengan adanya bongkaran itu, ketika ada saatnya sesuatu yang menyimpan rekaman indera kita, rekaman dari penglihatan dan sebagainya yang sempat kita lupakan, ketika ini terbongkar, maka kita akan menghadapi memori yang isi memori atau momen yang tervisualisasi di dalam penglihatan kita, sehingga kita melihat sesuatu yang sebenarnya bukan berasal saat itu jenengan melihat di luar, tapi sebenarnya menerima atau menangkap bongkaran-bongkaran memori yang sebenarnya memori itu menyimpan sesuatu yang pernah terjadi. Nah, sesuatu yang pernah terjadi itu kapan kalau diingat? Aku nggak pernah menerima kejadian seperti ini, nah, gitu kan? Nggak pernah lihat lautan api. Nah, kok baru pertama ini melihat? Karena begini, karena genetik manusia, gen itu sebelum berkembang menjadi embrio dan menjadi bentuk-bentuk tubuh orang, ini sebenarnya gen itu sendiri sudah membawa memori kok. Genetik itu sebenarnya sudah membawa memori dari apa? Memori dari unsur-unsurnya itu sendiri. Jadi peleburan dari unsur leluhur atau peleburan dari leluhur kita, peleburan dari bentuk-bentuk sebelumnya, ini kan unsurnya kan ketika menyatu lagi, maka penyataan unsur itulah yang saya sebut dengan genetik itu tadi. Nah, genetik ini kan juga membawa memori dan membawa memori sendiri, memori dari unsur itu tadi, memori dari leluhur kita. Bisa jadi kita nggak pernah mengalami hal seperti itu, kok tahu-tahu kita menangkap pembiasaan seperti itu. Ini bisa jadi pernah terjadi sebelum unsur tersebut menyatu di dalam tubuh kita. Paham maksudnya tuh? Jadi satu contoh, mungkin karena ya jiwa raga kita ini kan ukiran orang tua kita dalam benang leluhur benang pendek, dalam leluhur benang panjang, tidak terlepas bahwa jiwa raga kita ini adalah perwujudan dari peleburan leluhur kita. Wajar mungkin kala itu sebelum unsur ini menyatu terbentuk tubuh ini, waktu itu mungkin pernah mengalami spiritual yang membawa kesadarannya, membawa spiritualnya sampai ke titik dimensi metafisik, yang dimensi tertentu gitu. Ketika itu masih terbawa untuk mengiringi
gen genetik untuk menjadi cikal bakal perwujudan kita ini, ya maka kita akan melihat bongkaran-bongkaran memori itu. Jadi bisa jadi sebelum terbentuk tubuh ini, dulu genetik itu hasil peleburan sebelum lebur ini memang sudah dibawa di dalam spiritual metafisik yang dimensi yang lebih lanjut. Nah, sehingga ketika kita sudah seperti ini, walaupun kita tidak pernah menghadapi atau tidak pernah melewati kejadian seperti itu, kita diperlihatkan melihat, nah ini ada apa kan begitu kan. Sebenarnya itu kan pengenalan tentang isi memori bawaan dari genetik sebenarnya. Nah, berarti kalau sudah kita mengenali itu, maka kita harus sadar, kita harus mengakui bahwa leluhur kita itu dulu juga spiritualnya juga pernah terbawa di dalam dimensi-dimensi yang jenengan ceritakan itu tadi. Terus maksud saya nih, gambar-gambar itu maksudnya apa? Maksudnya ada maksud itu bisa jadi tuntunan. Karena bongkaran memori bawaan genetik itu sebenarnya itu bekal sabda. Sebenarnya kan kita menerima sabda atau kita tersambung kembali kontak dengan leluhur kita supaya kita menerima itu, supaya kita menjalankan itu, untuk menempuh, untuk melanjutkan perjalanan itu berawal dari kita menerima informasi-informasi semesta, informasi leluhur kita, karena kita tersambung dengan leluhur kita. Maksudnya informasinya itu apa? Informasi tidak sekedar berupa versi bahasa manusia ini. Dengan lewat penglihatan itu sebenarnya kan juga kita menerima informasi kan, gitu. Dan inilah bagian dari sabda luhur, sabda alam yang kita terima. Maka kita mulai sadar bahwa kita pernah sebenarnya energi kita atau elemen kita ini justru membungkus unsur yang masih membawa memori itu tadi. Cuman kalau kita menutup dengan elemen yang baru, yang elemen itu muncul tidak dari unsur yang sebenarnya, bisa jadi elemen itu membuat kita ini nggak ngerti tentang pergerakan unsurnya. Jadi jelas kalau saya secara pribadi memaknai bahwa itu bagian dari tuntunan panjenengan yang sudah terkonek, yang sudah ada jembatan dengan leluhur. Maka ketika jenengan itu mulai terpanggil atau berusaha untuk mewujudkan penglihatan seperti itu, untuk mewujudkan sesuatu yang jenengan hadapi itu artinya bagian dari perintah itu sendiri, bagian dari sabda itu sendiri. Berarti penggenapannya sabda, penggenapan perintah, penggenapan titah dan sebagainya itu tergantung panjenengan. Kenapa? Sebenarnya pada kenyataannya setiap manusia itu menerima titah. Sebenarnya tergantung kita ini sensitif nggak, kita ini peka nggak adanya titah-titah yang sudah kita terima. Kalau kita nggak peka, bisa jadi kita merasa nggak menerima titah itu, sehingga banyak orang yang mengikuti elemen pribadinya yang tidak kembali pada unsurnya, sehingga dia tertutup dengan titah-titah itu sendiri. Itu karena kita ini bisa jadi kalau dalam lingkup yang lebih lanjut, sebenarnya tubuh kita ini kan perwujudan dari reinkarnasi leluhur kita sendiri kan. Nah itu jadi dari udara yang kita hirup, dari makanan yang kita konsumsi, ini kan bagian kecil dari DNA leluhur yang kita serap, baik lewat pernapasan, makanan dan sebagainya. Itu loh. Jadi ini bagian dari, kalau kita ini perwujudan dari unsur leluhur, tentu kita melanjutkan cita-cita luhur. Artinya kita tetap siap untuk membawa titah itu sendiri. Itu salah satu pengalaman saya yang nggak bisa saya lupakan, karena itu di awal-awal dari waktu saya masuk alam purwo yang pertama. Dan itu sangat mengganggu saya itu. Iya. Karena 4 hari 4 malam itu saya seperti orang goblok, orang tersiksa. Walaupun ngantuk, pengen tidur, tapi terusik. Nggak bisa tidur. Nah, terusik gitu loh. Karena merem kelihatan, melek juga kelihatan. Justru kalau melek itu saya harus menjaga sesuatu. Saya jalan aja mesti pelan-pelan. Siapa tahu saya nabrak anu. Nabrak anu. Karena diajak ngobrol orang saya nggak mau. Karena penglihatan tertutup dengan pembiasaan itu. Nah, ya itu loh. Saya kalau ketemu orang, saya menghindar. Karena apa? Saya nggak ingin orang itu merasa saya remehkan, karena saya kan nggak lihat dia. Betul. Karena itu kan seperti nyata gitu loh ya. Nyata. Sehingga sempat menutup yang lain. Jadi penglihatan itu penglihatan nyata, sehingga menutup gitu loh. Lampu gini saya lihat paling hanya bertahan 1-2 detik. Setelah itu dia hilang, sudah tertutup sama gambarnya itu. Kan kayak gitu terus. Matahari itu seterang kayak gitu. Saya lihat juga
berapa detik hilang tertutup sama gambar itu. Jadi saya sampai bergumam, apakah begini orang itu awal-awalnya mau gila itu memang gitu. Enggak Karena tahu. saya tuh enggak ngerti kan ini apa maksudnya gitu. Ya. Gitu. Itu pengalaman saya. Ya lebih baik kalau kita nggak ngerti ya mendingan ya kita abaikan aja. Ya untung hanya 4 aja, hanya 4 hari aja. Coba kalau tahun-tahunan, waduh stres saya sudah. Kalau sampai bertahun-tahun, untung 4 hari aja sudah nyaris. Kita sudah bingung itu. Oke Mbak Rin, Oke. begitu banyak yang jenengan sampaikan, luar biasa ini menambah kita sekaligus menambah wawasan saudara yang di luar sana. Iya. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk saudara-saudaraku di luar sana, jangan enggan, jangan ragu untuk berkunjung di salah satu situs yang ada di Purwo. Bila perlu silahkan berkunjung di beberapa situs di Alas Purwo, karena di sini itu Taman Nasional yang terbuka untuk umum. Jadi ini terbuka untuk siapapun dengan berbagai macam tujuan apapun. Monggo, barusan yang kita obrolkan tadi mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengalaman, dan terima kasih juga buat Mbah Rin yang Ya, selalu terima kasih sama-sama. setia merawat salah satu situs di Alas Purwo. Ini saya doakan untuk selalu sehat. Amin. Ya, selalu sehat, cukup, dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Ya. Nggih, ngoten mawon anu Mbah Rin. Iya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.